Penelitian eksplorasi uji anti-biofilm dari ekstrak kacang dan biji-bijian terhadap biofilm bakteri kariogenik untuk pendekatan ekologi pencegahan karies gigi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anggota penelitian yang diketuai oleh Dr. Gigi Moritasari, Master of Public Health, Doctor of Public Health dengan anggota 1, Apoteker Penny Indrayuda, Magister Bioteknologi PhD, dan anggota 2, Dr. Kiki Nur Ariska Nugrahani, Magister Imunologi. Pembantu peneliti terdiri dari Seika Mumtazah, Jihan Fatina Zara, Aulia Salsabila Gata, dan Rini Puspitasari. Skema penelitian fundamental reguler 2. Penelitian fundamental reguler risetmu yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sampai 2024 dengan judul Eksplorasi Fitokimia dan Uji Antibakteri dari Ekstrak Kacang Kedelai, Biji Labu, dan Biji Wijen. Penelitian hibah integrasi UMS tahun 2024 yang sedang dilaksanakan dengan judul Uji Kualitatif Kadar Akinin dari Ekstrak Kacang Kedelai, Biji Labu, dan Biji Wijen. Penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai 2025 dengan judul Eksplorasi Antibiofilm Ekstrak Kacang Kedelai, Biji Labu, Biji Wijen pada bakteri kariogenik. Dilanjutkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sampai 2029 dengan formulasi simbiotik dari ekstrak kacang kedelai, biji labu, dan biji wijen. Dilanjutkan dengan uji toksisitas formula simbiotik, quality test formula simbiotik, dan pengembangan prototipe produk. Hasil akhir dari penelitian ini adalah suplemen sehat anti karies yang mengandung formula simbiotik natural dalam bentuk permen jelly dan yogurt. Gelaran penelitian ini adalah jurnal Medicinal and Chemical Science dengan rekam jejak penelitian pada jurnal Chemical Methodologies dan Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry Research. Latar belakang penelitian ini adalah karies gigi yang merupakan masalah utama kesehatan global. Karies disebabkan oleh biofilm bakteri yang sulit dihilangkan dengan menyikat gigi, dan penggunaan antibiotik untuk pengobatan karies memiliki kelemahan seperti resistensi dan juga beberapa efek samping. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bahan alami yang dapat berfungsi sebagai agen antibakteri. 3 bahan alam yang menarik untuk diteliti adalah ekstrak kacang kedelai, biji labu, dan biji wijen. Ketersediaan biofilm bakteri pada gigi akan menyebabkan karies berkembang secara lambat, melibatkan proses demineralisasi dan remineralisasi. 3 bakteri utama penyebab kerusakan gigi adalah Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, dan Actinomyces viscosus. Bakteri ini dapat menempel pada gigi dan menghasilkan asam yang menyebabkan kerusakan. Berbagai upaya pencegahan karies seperti penyuluhan kesehatan mulut dan juga penggunaan fluor masih memiliki beberapa efek samping, sehingga diperlukan pendekatan ekologis dengan prebiotik dan probiotik juga dicadangkan, seperti penggunaan arginin. Pada kacang kedelai, biji labu, dan biji wijen memiliki sifat antibakteri dan berpotensi untuk pencegahan karies. Senyawa aktif dalam bahan tersebut dapat bermanfaat dalam berbagai aktivitas kesehatan, salah satunya sebagai pencegahan terjadinya karies gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pengendalian karies gigi serta pengembangan terapi yang efektif dan berkelanjutan berbasis bahan alam, karena penelitian ini memperlihatkan potensi bahan alami dalam mencegah pembentukan biofilm bakteri kariogenik. Keterbaruan penelitian. Pertama, penggunaan bahan alami sebagai alternatif dalam pencegahan karies gigi yang memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada antibiotik. Yang kedua, penerapan ekstrak kacang kedelai, biji labu, dan biji wijen sebagai agen antibakteri terhadap biofilm bakteri yang dapat memberikan solusi baru dalam pengobatan karies gigi. Ketiga, pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme kerja ekstrak tersebut dalam menghambat pembentukan biofilm bakteri yang dapat membuka jalan untuk pengembangan produk baru dalam bidang kesehatan gigi, terutama pembuatan suplemen sehat anti karies. Pembentukan biofilm oleh Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, dan Lactobacillus acidophilus memiliki kemampuan dalam membentuk biofilm secara kuat atau strong biofilm producer. Namun, dari ketiga bakteri tersebut, bakteri Lactobacillus acidophilus memiliki kekuatan yang paling besar dalam membentuk biofilm dengan nilai OD isolat 0,748. Hasil uji antibiofilm terhadap biofilm Streptococcus mutans ATCC 25175 oleh ekstrak biji kedelai memiliki hasil bahwa dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 50%. Pada biji labu, terdapat pencegahan, penghambatan, dan penghancuran biofilm dengan konsentrasi efektif 45%. Dan pada biji wijen dapat menghambat, mencegah, dan juga menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 40%. Uji antibiofilm terhadap biofilm Streptococcus sanguinis ATCC 10556 oleh ekstrak biji kedelai dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 45%.
oleh biji labu dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 45%, dan pada biji wijen dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 40%. Hasil uji antibiofilm terhadap biofilm Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 oleh ekstrak biji kedelai dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 45%. Oleh biji labu dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 45%. Dan pada biji wijen dapat mencegah, menghambat, dan menghancurkan biofilm pada konsentrasi efektif 40%.